Terima kasih. Terima kasih Bapa. Semua karena kemurahan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena itu kami mau memilih mengikuti Engkau. Kami mau memilih mengiringi Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku
Kami ada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh memasuki bulan yang baru dan tahun yang baru Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan, campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, tiada habis-habisnya kami menaikkan syukur di hadapan-Mu. Karena Engkau sangat baik dan teramat baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kehidupan kami hari demi hari selalu menyenangkan hati Engkau. Kami mau maju terus di dalam pengiringan kami. Iman percaya kami semakin Engkau kuatkan di dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus bekerjalah dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh menikmati setiap pertolongan-pertolongan Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari-hari yang akan kami lalui begitu berat bagi kami. Tapi kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami mau berjalan bersama Engkau. Dan kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami telah menaikkan pujian di hadapan Engkau Tuhan. Biar setiap pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman yang disampaikan itu menjadi rema yang hidup dalam kehidupan kami. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan Tuhan. Yang mengalami keputusasaan Engkau memberikan kekuatan yang baru bagi kami Tuhan. Sehingga kami pulang tidak seperti kami datang. Namun kami pulang ada sukacita, damai, sejahtera itu limpah dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama 21 ayat 3. Saya mau tanya, semua sehat? Pada batuk kok. Tapi semua bersukacita. Amin. Sekalipun agak terganggu kesehatan, tapi Tuhan menolong kita. Ya. Yosua pasal 1, kita membaca ayat yang ketiga. Bapak Ibu Saudara menyimak ayat itu baik-baik. Saya membacanya demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bisa berkata amin? Saya minta bantuan digedekan sedikit supaya saya enggak ngotot. Iya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di hari kelima di tahun yang baru, kita membaca ayat dalam Yosua 1 ayat 3 sampai 5. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca ayat 3, maka kita bisa tahu bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ya, tentu pakai hikmat, kalau terlalu besar kurang sedikit aja. Saudara-saudara, oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu. Jadi lihatlah, ada perjanjian Tuhan untuk setiap langkah kaki Yosua. Di tahun yang baru, saudara-saudara, kita mau berjalan bersama Tuhan dan kita melihat sekarang
bahwa tiap langkah Yosua bukan hanya dikokohkan itu ditetapkan Tuhan sehingga tetap berdiri. Sebab kita tahu bersama dalam Yeremia 10 ayat 23 bahwa tidak ada seorang pun berkuasa untuk menentukan jalannya dan tidak ada seorang pun yang berjalan yang berkuasa menetapkan langkahnya. Jangan bangga, saudara-saudara, kalau kita ini bisa pimpin langkah kita sendiri. Sebab kalau bukan Tuhan yang mengokohkannya, kalau bukan Tuhan yang membuat kita tetap berdiri, kita pasti jatuh. Kita pasti berhenti. Saudara-saudara, itulah sebabnya yang kita baca bahwa janji Tuhan bukan hanya mengokohkan langkah kaki Yosua, tetapi juga bukan hanya melindungi kakinya. Saudara-saudara, sebab 1 Samuel 2 ayat 9 kan langkah kaki orang yang dikasihnya dilindungi, dipersiapkannya untuk sesuatu yang indah. Jadi saudara-saudara, bukan cuma dibuatnya tetap berdiri, bukan cuma dilindungi di tiap-tiap langkahnya. Kita membaca bahwa tiap langkah Yosua mengandung janji-janji Tuhan. Tiap langkah Yosua dibuat Tuhan mendatangkan berkat, mendatangkan mujizat, dan mendatangkan kemenangan besar sepanjang umur hidupnya. Demikian juga kiranya berlaku bagi semua kita pagi ini. Amin. Sudah lihat bahwa setiap tanah yang diinjak, ku berikan kepadamu. Jadi inilah perjanjian untuk Yosua di tiap langkahnya mengandung janji Tuhan, ada berkat. Pokoknya kemana saja langkah kaki Yosua melangkah itu menjadi miliknya. Tentu ada mujizat, sebab menghadapi bangsa di tanah Kanaan itu tidaklah hal yang mudah. Itu sudah memerlukan satu pergumulan dan mesti menang. Dan itulah yang Tuhan sudah katakan. Dan kalau saja Yosua hidup di masa sekarang atau di tahun ini, maka Yosua akan mencanangkan tahun 2025 ini sebagai tahun multiplikasi atau pelipat gandaan berkat Tuhan. Amin. Saudara-saudara, apalagi saya coba susun Yosua kalau hidup di zaman sekarang, dia akan canangkan kepada semua bangsa Israel yang dipimpinnya. Dia berkata, ini tahun pelipat gandaan berkat Tuhan. Sebab dia sendiri dengar janji Tuhan, setiap tanah yang diinjak tanpa kecuali, ku berikan kepadamu. Itu berarti ada mujizat, ada kemenangan besar. Dan dia pasti berkata kepada rakyatnya atau bangsa yang dipimpinnya, saudara-saudara, dengan antusias sekali, inilah tahun pelipat gandaan berkat Tuhan. Inilah tahun penghiburan Tuhan bagi kita. Bisa berkata amin? Bagaimana tidak, saudara-saudara? Ini orang muda dipercaya oleh Allah untuk menggantikan pemimpin yang besar namanya Musa. Dan saya percaya saudara-saudara, dibanding dengan Musa belum apa-apanya, tapi harus pimpin bangsa itu sampai ke Kanaan. Ada banyak tantangan dari dalam bangsa yang tegar tengkuk, lalu musuh-musuh di sekitarnya. Tapi saudara-saudara, sebelum melangkah, Tuhan sudah janji bahwa Tuhan akan memberikan setiap tanah yang diinjak sebagai miliknya. Itu berarti ini penghiburan Tuhan. Dia akan berkata ini tahun 2025 tahun pengharapan. Sebab dia yakin Tuhan yang berjanji setia. Tuhan yang berjanji enggak pernah bohong. Saudara-saudara, dia percaya sekali pasti sampai ke Kanaan. Pasti.
tidak bisa tidak. Dia yakin, dia kenal persis Allahnya, saudara-saudara. Dan kita tahu bersama Yosua 24 mencatat bahwa Yosua memang benar-benar sampai di Kanaan. Jadi dia akan canangkan menjadi tahun lawatan Allah. Untuk sekian lama dia bersama Musa melihat kadang Allah marah sekali karena perbuatan Israel sendiri. Tapi sekarang justru dalam kepemimpinan yang baru, seorang yang belum banyak pengalamannya, Tuhan sudah beri perjanjian dan dia akan berkata 2025 adalah tahun lawatan Allah bagi Israel, bagi jemaat GBDI Jajak. Amin. Itu tahun mujizat. Saya coba semua bongkar. Saudara-saudara, tahun diberkati Tuhan. Dan benar, Yosua dan generasi muda sampai di Kanaan, tahun pembelaan Allah. Saudara-saudara, Musa tidak sampai ke Kanaan. Tapi Yosua yang mendengarkan perjanjian itu langsung, dia akan berkata ini pembelaan Allah. Oh ternyata bukan cuma orang-orang tua, pemimpin-pemimpin tua yang Tuhan berkenan memakainya. Selagi dia muda, dia merasa, saudara-saudara, oh pembelaan Allah, kira-kira begitu ya. Saya enggak. Saudara-saudara, dia tahun Allah berpihak kepada kita. Jadi ada banyak sebutan istilah tentang tahun 2025 kalau Yosua hidup pada masa ini. Dia berkata ini tahun kedahsyatan Tuhan. Bagaimana tidak? Semua sudah dikalahkan. Dan semua menjadi bagian Israel. Jadi apa yang Allah katakan, batas wilayah mana sampai kemana, semua digenapi. Jadi Yosua benar-benar menggenapi perjanjiannya Tuhan. Saudara-saudara, itu tahun penyertaan Tuhan, kata Yosua. Tahun di mana hidup umatnya menggenapi firman-Nya. Nah, sekarang kita bicara tentang sebagai pemimpin rohani, sebab Yosua pemimpin perang Israel, tapi sekaligus dia pemimpin rohani. Dia akan canangkan tahun 2025 saudara-saudara sebagai tahun percepatan. Cepat sekali. Orang muda ini saudara-saudara kuasai daerah-daerah musuhnya. Oh ada terobosan-terobosan ilahi terjadi di gereja. Sebut saja gereja Yosua. Bapak ibu saudara, ada tahun kelimpahan. Itulah tahun kemenangan gereja Yosua. Generasi Yosua. Tahun pemulihan, tahun kebangunan rohani. Saya masih sebut sebagai tahun tuaian besar-besaran sebab jiwa-jiwa bangsa-bangsa dikalahkan. Tahun pertobatan jiwa-jiwa. Dan sebenarnya kita kepengin 2025 ini tahun di mana Tuhan melakukan perkara-perkara besar untuk kita semua. Bisa berkata amin. Dan itulah yang dijanjikan oleh Allah kepada Yosua. Bahkan benar-benar terjadi pada akhirnya. Tetapi saya ingin kita mengajak untuk melihat catatan ini. Ada tragedi memilukan di cerita hidup Yosua. Saudara-saudara, perjanjian Allah adalah setiap tanah yang diinjak menjadi bagiannya, miliknya. Tidak ada seorang pun akan bertahan di hadapannya. Ini pembelaan Tuhan yang luar biasa. Dan Yosua mengimaninya dengan sungguh-sungguh. Dan terbukti di Yosua 5 waktu ada bala tentara Allah Teofani, saudara-saudara, Yosua tidak gemetar menghadapi orang asing ini. Dia enggak takut dia hadapi. Sebab dia ingat Yosua 1 ayat 5, enggak ada seorang pun bisa bertahan. Jadi dia enggak peduli di orang asing bawa senjata, bawa apa-apa, dia enggak takut. Tapi kalau sampai
pihak lain ini enggak tumbang dan dia yang jatuh. Dia ngerti, oh ini Tuhan. Artinya saudara-saudara, dia akan menghadapi pembelaan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi Yosua 7 ayat 2 sampai 5 itulah tragedi yang memilukan di cerita hidup Yosua. Saya akan membaca ayat ini. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Bethlehem, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Zebarim dan dipukul kala di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Bapak Ibu Saudara, tahun yang dicanangkan sebagai tahun pelipat gandaan, tahun terobosan, tahun kemenangan, tahun pembelaan Tuhan, tahun penyertaan Tuhan, tahun sebut yang hebat-hebat lah saudara-saudara. Pada tahun yang sama atau pada waktu-waktu yang sama berubah menjadi tahun di mana kalau dia boleh jujur akan ini tahun Allah meninggalkan dia. Tahun pembiaran Tuhan. Tahun Tuhan mengizinkan sesuatu yang memalukan terjadi. Bagaimana tidak saudara-saudara, mereka melihat bahwa Ai kota kecil saja yang penduduknya tidak besar, sehingga mereka ambil keputusan 2-3 ribu saja maju dan kita akan mendudukinya, kita akan mengalahkannya, kita akan keluar jadi pemenang. Tetapi yang terjadi adalah mereka ditewaskan, ada yang lari, mereka meratap menangis, mereka susah. Tahun perkabungan, tahun duka cita, tahun kekalahan, tahun penundaan. Sebab kita tahu bersama, walaupun pada akhirnya nanti mereka, Yosua khususnya dengan generasi muda sampai di tujuannya Allah. Tapi saudara-saudara, inilah tragedi memilukan di cerita hidup Yosua. Bahwa Tuhan yang berjanji tiap langkahnya ini saudara-saudara, langkah yang disertai Tuhan, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan dan lain sebagainya, menjadi tahun yang menyedihkan. Masih hari kelima di mana kita mau mengerti kehendak Tuhan. Kita mau canangkan apa tahun 2025 ini saudara-saudara. Apakah kita mau mencanangkan tahun pembelaan Tuhan, tahun pelipat gandaan? Oh tidak salah, sebab memang itu janji Tuhan. Dan itu langsung berita dari Tuhan, gak salah. Ini tahun terobosan, terserahlah. Tetapi saya ingin kita mulai di hari kelima ini untuk berdoa bersama untuk mengerti kehendak Tuhan. Kalau boleh Tuhan, secara pribadi masing-masing kita mau mencanangkan tahun 2025 ini sebagai tahun apa. Itulah sebabnya saya ingin kita membaca dari Yosua 7 ayat 19. Kenapa tragedi memilukan itu terjadi?
Jawabannya adalah sepertinya Tuhan lebih tertarik mengubah istilah tahun-tahun yang berpusat kepada kesenangan diri sendiri kita menjadi tahun-tahun yang berpusat kepada kesenangan Tuhan. Saudara-saudara, dengan berkata tahun pelipat gandaan berkat Tuhan. Apa? Self-center. Berpusat kepada diri sendiri. Tahun kemurahan Tuhan. Mau tidak mau balik kepada diri sendiri. Tahun pembelaan Tuhan balik lagi kepada diri sendiri. Tahun kedahsyatan Tuhan pasti balik kepada diri sendiri. Untuk kesenangan diri sendiri. Ngerti saudara maksudnya? Nah itulah sebabnya saudara-saudara, tragedi memilukan di cerita hidup Yosua akan menjadi pelajaran penting untuk 2025 ini supaya setiap langkah Bapak Ibu Saudara dan saya ini benar-benar ada bersamanya. Yang penting dia ada bersama kita. Bisa berkata amin. Dan saya percaya dia ada. Yosua 7 ayat 19 sampai 21. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikanlah kepadaku. Lalu akan menjawab Yosua katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear. Dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku menginginnya. Maka ku ambil semua itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah dan perak itu dibawa sekali. Saudara-saudara, waktu keadaan berubah menjadi sesuatu yang sangat memalukan sekali. Keadaan di mana seolah-olah Tuhan meninggalkan Yosua dan Israel dengan kekalahan yang sangat memalukan oleh bangsa, oleh kota yang kecil Ai. Pada saat itu Yosua sebagai pemimpin merendahkan diri dan bertanya, kenapa Tuhan? Saya percaya sudah dia tahu. Pasti yang salah Yosua dan Israel. Nah itulah sebabnya dia merendahkan, dicari tahu kenapa ini terjadi. Kenapa Tuhan yang tidak pernah melanggar perkataannya. Dia bukan anak manusia yang mengingkari janjinya. Kok berubah menjadi tahun kemalangan, tahun keterpurukan. Tahun di mana Allah sepertinya meninggalkan dia. Dan saudara-saudara, Tuhan berkata, sebab Israel berbuat dosa kepada. Dan saya mau mengajak kita untuk berpikir seperti Yosua berpikir. Dia cuma mengerti bahwa Allah ada dan tidak pernah tidak ada. Itulah sebabnya saudara-saudara, dia mau bikin penyelesaian. Mungkin di awal tahun, saudara-saudara. Dia adakan penyelesaian, kumpulkan semua orang Israel. Dan dia yakin Allah gak pernah salah. Allah itu ada. Jadi dia ambil keputusan yang luar biasa. Suku demi suku. Ya. Keluarga demi keluarga disuruh maju, saudara-saudara. Ini membutuhkan waktu, tapi iman dari Yosua pasti ketahuan. Pasti sebab Tuhan itu Tuhan yang ada. Dan benar saudara-saudara, sekalipun harus satu persatu. Maju, suku demi suku. Keturunan demi keturunan, kaum demi kaum, keluarga demi keluarga. Nah sampai kepada orang namanya Akan ini. Yosua berkata, anakku, hormatilah Tuhan. Saya ingin kita mengajak, daripada mencanangkan 2025 sebagai tahun pelipat gandaan berkat Tuhan.
Tahun penyertaan Tuhan dan lain sebagainya yang sebenarnya cuma akhirnya berpusat dan kembali kepada diri sendiri atau kesenangan sendiri. Saya cuma berkata lebih bijak barangkali kita mau berkata bahwa tiap langkahku ada Tuhan bersamaku. Amin. Dan kalau ada Tuhan bukan cuma ada pertolongan, ada berkat, ada pembelaan, ada campur tangan, ada pelipat ganda. Oh tidak. Tiap langkah kita akan menyadari ada Tuhan yang mendengar saya ngomong apa. Ada Tuhan yang melihat perbuatanku. Saya pikir ini lebih menyelamatkan kita dan mendapatkan tahun perjanjian yang seperti dicanangkan oleh Yosua sebelumnya itu. Daripada mereka kemudian merasa, kenapa ini? Kenapa ini? Kok bisa? Jadi Tuhan lebih tertarik mengubah istilah tahun-tahun yang berpusat kepada kesenangan diri kita sendiri menjadi tahun-tahun yang berpusat kepada kesenangan Tuhan. Sudah boleh sebut canangkan tahun 2025 masing-masing. Dan saya memberi judul khotbah pagi ini, tahun menghormati Tuhan. Tentu ada visi dari gembala untuk gereja ini dibawa kemana sebagai pilot yang Tuhan percaya. Jadi gereja yang sehat, kuat, mengasihi Tuhan dan sama melayani Dia dan sesama. Tapi untuk tahun ini, hari ini ke depan, jadikan ini tahun menghormati Tuhan. Di mana setiap langkah Bapak Ibu Saudara dan saya selalu dinafasi dengan pengertian dan kesadaran. Ada Tuhan yang melihat, ada Tuhan yang mendengar, ada Tuhan yang bersama-sama. Ngerti ini saudara-saudara, tanpa sudah dan saya mencanangkan tahun-tahun dengan pengharapan-pengharapan yang ternyata juga bisa berubah menjadi tahun-tahun yang ternyata mengecewakan seperti Yosua. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya menjadikan tahun 2025 jadi tahun menghormati Tuhan. Kita minta Roh Kudus tolong biar tiap langkahku ke depan aku ingin menghormati Tuhan. Itu berarti kepada semua pelayan Tuhan GBD Jajar. Layani dengan takut Tuhan. Pelayan perjamuan suci. Mari warnai tahun 2025 oleh pertolongan Tuhan. Jangan sampai ada yang jatuh dalam dosa. Pelayan-pelayan mimbar, pelayan-pelayan puji-pujian. Mari pakai perkataan kita. Bukan untuk yang tidak benar. Itulah sebabnya barangkali tinggalkan saja pencanangan tahun 2025 sebagai tahun berkat, kemurahan dan lain sebagainya. Bukan berarti kita enggak iman, bukan. Sepertinya kita mesti cari akar masalah untuk semua masalah. Kita juga mau cari akar berkat supaya semua tumbuh di atasnya. Tahun menghormati Tuhan. Tahun menyenangkan hati Tuhan. Bisa berkata amin. Dalam Wahyu 4 ayat 11, Wahyu 4 ayat 11. Ayat itu berkata begini, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semua itu ada dan diciptakan. Saudara dan saya ada diciptakan untuk kehendak-Nya. Terjemahan lain berkata untuk kesenangannya. Jadi bukan untuk kesenangan sendiri. Itulah sebabnya tiap-tiap langkah ke depan, kiranya kita menyadari ada Tuhan. Ada Tuhan yang selalu
melihat, mendengar setiap saat. Waktu keluar kota sendiri, waktu di rumah sendiri, waktu dinas, waktu kerja, waktu apa saja. Waktu bersama istri atau suami, atau tidak bersama. Waktu ada orang tua, tidak ada orang tua. Saudara-saudara, ini tahun menghormati Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus menolong kita untuk belajar menuruti kehendak-Nya. Jadi seperti yang biasa, tahun pelipat gandaan, minggu depan ketemu tahun pelipat gandaan, minggu depan pelipat. Sekarang dirubah, tahun menghormati Tuhan. Saya mesti menghormati Tuhan lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi Tuhan makin mendekat. Saya harus lebih menyenangkan hati Tuhan. Itu lebih menarik perhatian Tuhan. Dan saya percaya ada janji Tuhan bagi yang menghormatinya. Dalam 1 Samuel 2 ayat 30, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa menghormati aku, akan kuhormati, tapi siapa menghina aku, akan dipandang rendah. Samuel juga pernah mencanangkan tahun hidupnya, saudara-saudara, sebagai tahun berdiri dan hidup di hadapan Tuhan selamanya. Hidup dalam perjanjiannya seumur hidup. Itulah yang dicanangkan oleh Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Tetapi saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa semua berhenti. Semua berhenti. Bukan Tuhan ingkar janji, tapi mereka lah yang membuat perjanjian itu batal. Saudara-saudara, Tuhan berkata, jauhlah daripadaku. Semua berhenti. Jadi enggak tergenapi. Tidak tergenapi. Hofni dan Pinehas tidak melihat hari-hari yang baik. Tidak, berhenti. Kita ingat bahwa Tuhanlah yang mengokohkan kaki kita. Tuhan tidak mengokohkan kaki Imam Eli dan anak-anak. Sehingga harus berhenti dari semua perjanjian yang mungkin sudah menjadi, yang sudah dicanangkan oleh Imam Eli. Mereka orang-orang yang ada di ring satu pelayanan. Saudara-saudara, tapi saya tidak tahu kenapa ini terjadi. Apa yang lebih menarik mereka, saudara-saudara, sehingga pada akhirnya mereka kehilangan semua perjanjian itu. Dan Tuhan berkata, siapa hormati aku, akan kuhormati. Ayat ini untuk saya juga. Ayat ini akan berlaku dan pasti berlaku bagi saya dan kita semua. Sama. Itulah sebabnya saya dan Bapak Ibu Saudara, mari canangkan tahun ini sebagai tahun menghormati. Saya percaya kalau selalu ingat ini, kita tidak akan pernah salahkan Tuhan. Justru kita akan dijaga, dipagari oleh ingatan yang Roh Kudus berikan. Ini tahun hormati Tuhan. Tahun hormati Tuhan. Sebab daripada tahun pelipat gandaan, saya tidak ngomong salah loh ya. Tahun penuaian, tahun penyertaan Tuhan, tahun pembelaan Tuhan. Tapi yang terjadi justru membuat kita menangis. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, tahun ini, tahun menghormati Tuhan. Jelang Tuhan makin mendekat. Berbisnis, melayani semua hidup, masuk dalam pernikahan, adanya mulai beranjak dewasa dan masuk dalam pacaran, pertunangan.
Ini tahun menghormati Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan yang menghormati kita, beres. Bisa berkata amin. Jadi kiranya Tuhan menolong. Bapak Ibu Saudara, sebagai gembala, saya menginginkan bukan hanya berkat Tuhan di dunia ini bagi jemaat ini, tapi saya sangat mengharapkan, merindukan dan berdoa supaya berkat yang kekal dan yang rohani melimpah untuk setiap kita. Amin. Tapi jadikan tahun 2025 tahun menghormati Tuhan. Berlaku hari ini, besok dan seterusnya, mengakhiri di tahun 2025 nanti, terbang lebih tinggi dengan tahun berikutnya bersama Tuhan. Dan kalau kita masih ada sebagaimana kita ada, karena ada Tuhan yang sampai detik ini masih mengokohkan kaki kita. Amin. Mari pelayan musik maju ke depan. Ini tahun menghormati Tuhan. Tahun menyenangkan hati Tuhan. Tahun memuliakan Tuhan. Setiap langkah ada Tuhan. Walau dunia berubah, mari sama-sama kita berdiri.
Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang datang di awal tahun 2025 ini Haleluya. Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkaulah yang patut dipuji, Engkaulah Allah yang patut kami tinggikan. Bahkan Engkaulah satu-satunya Allah yang patut kami hormati, junjung tinggi lebih dari segala-galanya. Sebab itu lewat kebenaran firman-Mu, ajar kami sidang-Mu Tuhan. Mau menempatkan Engkau di atas segala-galanya. Amin, Tuhan. Sehingga kami boleh melihat perkenanan Tuhan atas kami semuanya Tuhan. Tuhan ampuni Tuhan kalau kami sudah merencanakan hanya untuk keperluan Tuhan kami pribadi lepas pribadi. Tetapi lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan. Memberikan seutuhnya untuk Engkau Tuhan. Karena kami tahu itulah yang menyenangkan hati Engkau. Dan Engkau tidak pernah tinggal diam saat kami menempatkan Engkau lebih dari segala-galanya. Saat kami memberi hormat kepada Engkau lebih dari segala-galanya. Maka Engkau akan mencurahkan segala kekuatan iman yang semakin teguh di dalam Engkau. Bahkan kami rohani kami semakin meningkat, semakin menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Sebab itu Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, mampukan sidang-Mu Tuhan untuk terus melakukannya. Amin. Sehingga kami boleh mendapat perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sudah berfirman atas kami semuanya. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Supaya tahun-tahun kami Tuhan, kami boleh melihat Tuhan terus bekerja atas hidup kami. Benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati yang sudah datang mendengar firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus terus bekerja. Memberikan pengertian yang baru. Untuk memampukan kami melakukannya seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan syukur kami buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.